Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswiku semua? Semoga kalian sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Amin. Nah, marilah kita banyak-banyak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar ataupun menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, siswa-siswiku semua, siapkan sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan alat-alat belajar ya. Kemudian kita juga siapkan fisik kita agar fisik kita itu tenang. Kemudian siapkan hati kita, dan yang tidak terkalah penting yaitu siapkan pikiran kita ya. Oke, kemarin kita sudah membahas Hitoh Perjuangan Muhammadiyah. Nah, pertemuan kali ini kita membahas materi baru bab 2 yaitu kaderisasi Muhammadiyah. Nah, kader dan kaderisasi. Nah, semua organisasi masyarakat itu pasti yang ada namanya kader. Baik itu organisasi masyarakat NU ataupun LDII, tidak terkecuali dengan Muhammadiyah, ada seorang kader. Nah, apa itu sih kader? Nah, kader itu dari bahasa Latin itu quadrum, artinya persegi panjang atau kerangka, artinya sebagai kelompok yang lebih besar dan terorganisasi secara permanen. Jadi sudah jelas orang yang berkualitas itulah yang dinamakan kader ya. Orang yang berkualitas, kemudian orang berkualitas itu hidup di organisasi atau menghidupi organisasi, itulah yang namanya kader. Nah, antara kader dan kaderisasi itu berbeda. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kaderisasi itu proses melahirkan kader. Nah, sedangkan kader sendiri itu adalah seseorang yang mempunyai jiwa militan, kemudian jiwa militan yang mau bergerak di organisasinya itu sendiri, itulah kader. Jadi beda ya antara kader dan kaderisasi. Kalau kader itu lebih ke orangnya atau pelakunya, sedangkan kaderisasi itu proses pembentukan seorang kader tersebut. Nah, jadi sudah jelas ya perbedaannya ya, kader dan kaderisasi. Tampaknya sama tapi artinya berbeda. Nah, itulah pengertian kader dan kaderisasi. Nah, kemudian Muhammadiyah itu sebagai organisasi kader. Nah, jadi pada zaman dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah itu sering ya menjaring kaum muda agar menjadi kader, karena tidak lepas kader itu buat penerus masa yang akan datang, seperti itu. Nah, kader itu kalau di zaman sekarang itu bisa diselenggarakan melalui 4 jalur. Jalur yang pertama itu keluarga ya, artinya turun temurun dari kakeknya, kemudian bapaknya, anaknya. Itulah jalur yang pertama, yaitu jalur keluarga. Yang kemudian yaitu selanjutnya amal usaha. Amal usaha itu seperti ya itu sekolahan, terus bank ataupun yang lainnya gitu ya. Yang ketiga yaitu ortom. Ortom itu bisa seperti IPM, kemudian IMM yang saya Pak Mutakin pakai ini ya. Kemudian ada Nasihatul Aisyah, terus Aisyah, Tapak Suci, Hizbul Waton, dan lain sebagainya. Itulah yang namanya ortom di Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu jalur yang keempat, yaitu program khusus.
program khusus yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Kader. Nah, itulah 4 jalur ya pada zaman sekarang, jalur kaderisasi pada zaman sekarang. Nah, bagi Muhammadiyah itu kader itu merupakan bagian inti dari anggota, yakni anggota yang utama dan berperan sebagai anak panah gerakan Muhammadiyah. Jadi begitu pentingnya itu kader itu diibaratkan sebagai anak panah ya. Seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan potensi sumber daya kader dan anggota yang dimiliki atau berada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anggota atau simpatisan yang banyak tersebar di berbagai keahlian. Jadi jumlah anggota atau simpatisan Muhammadiyah itu banyak ya di berbagai bidang keahlian. Ada yang ahli di bidang kedokteran, ada yang ahli di bidang pendidikan, dan ada yang ahli di bidang lain segalanya. Kemudian yang kedua itu segmentasi kader berdasarkan kelompok umur dan status terdapat di berbagai organisasi otonom. Contoh misalkan kalau kita di sekolah usia pelajar itu organisasi otonomnya di Muhammadiyah namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, sudah lulus sekolah kemudian kuliah itu ada namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Logonya seperti ini ya yang Pak Mutakin pakai. Nah, itu kalau di kuliah. Nah, kemudian kalau di masyarakat itu juga ada yang namanya Nasihatul Aisyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah, terus di sekolahan juga ada Hizbul Waton, Tapak Suci, ya. Banyak ya organisasi otonom di Muhammadiyah. Nah, itulah salah satu hal-hal ya yang dimiliki atau berpotensi di Muhammadiyah. Yang ketiga, jumlah siswa dan mahasiswa di perguruan Muhammadiyah sangat banyak. Jadi Muhammadiyah itu memiliki banyak perguruan atau sekolah tinggi atau kampus ya. Kampusnya itu sebanding dengan kampus negeri. Walaupun kita swasta bukan milik negeri, tapi jumlahnya itu hampir sama, bahkan lebih banyak kita daripada sekolah negeri. Jadi kita harus bangga. Nah, yang keempat itu keluarga. Yang dimaksud keluarga itu adalah tokoh atau anggota Muhammadiyah merupakan sumber kader dan anggota yang banyak. Nah, jadi yang tadi Pak Mutakin sebutkan, jalur keluarga juga banyak seperti kakaknya, terus orang tuanya. Nah, itu jumlahnya sangat banyak ya di kita ya. Kemudian yang kelima, jaringan vertikal atau horizontal persyarikatan, mulai dari ranting hingga pusat di penjuru tanah air. Nah, jadi Muhammadiyah itu tersusun dengan rapi ya, dari pimpinan pusat hingga pimpinan ranting. Ya, kalau di struktur kita kan berarti ada pimpinan ranting, kemudian pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, kemudian pimpinan pusat. Nah, kita itu biasanya itu sama. Kalau pimpinan pusat bilang A, ya pimpinan ranting bilang A, gitu ya. Jadi seperti itu. Yang keenam itu amal usaha Muhammadiyah yang melimpah dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk perekrutan, pembinaan, serta pendistribusian kader dan anggota. Nah, jadi amal usaha Muhammadiyah itu banyak, seperti rumah sakit itu tersebar di mana-mana, terus sekolah tersebar di mana-mana, tidak terkecuali di SMK Muhammadiyah Kesesi yang tercinta ini ya. Nah, itu tidak terkecuali, itu tujuannya itu biar ada kader selanjutnya gitu ya. Kemudian yang ketujuh, jaringan Muhammadiyah dengan organisasi-organisasi sejenis baik di dalam maupun di luar yang memiliki visi misi serupa. Kemudian yang kedelapan, sistem perkaderan Muhammadiyah yang mapan. Jadi sistem perkaderan Muhammadiyah itu sudah jelas ya, sudah dipatenkan. Nah, itulah
Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Jadi sudah jelas ya kader-kadernya itu dari mana saja dan di mana saja ya. Kemudian apa sih tujuan perkaderan dari Muhammadiyah itu sendiri? Nah, dalam langkah gerak Muhammadiyah sebagaimana tujuan tadi Pak Mutakin sebutkan, maka kaderisasi atau perkaderan itu termasuk dari program strategis. Artinya penting perkaderan ini misalnya terungkap dalam pepatah khas Muhammadiyah itu mengatakan sebelum patah telah tumbuh, sebelum hilang telah berganti. Dan kader adalah anak panah dan kader adalah anak panah Muhammadiyah yang siap dilepaskan ke berbagai arah sasaran. Nah, ungkapan-ungkapan ini itu sebenarnya itu sudah jelas ya menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu sebagai organisasi kader yang selalu menempatkan proses perkaderan sebagai elemen vital atau elemen yang sangat penting yang harus dijaga dan dipelihara sampai kapanpun dan dimanapun. Nah, itulah penjelasan terkait kader dan kaderisasi, kemudian Muhammadiyah sebagai organisasi kader, kemudian tujuan pergerakan Muhammadiyah itu sendiri. Demikian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kita tetap belajar ya, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga. Materi besok kita bahas tentang jalur kaderisasi Muhammadiyah, kemudian jenis dan bentuk perkaderan Muhammadiyah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.